Ya, selamat siang semuanya. Ini baru suara beneran. Oke, baik. Terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih bagi semua tadi yang udah hadir duluan. Kalau boleh, saya menghimbau, jika nanti pertama ada yang telat, terus pertanyaannya hadiahnya apa gitu kan, padahal hadiahnya kan itu kan pasti dibahas di PowerPoint. Teman-teman, kakak-kakak semua dimanapun berada boleh bantu jawab. Kemudian jika ada yang mengulang pertanyaan yang sudah sempat dipaparkan di slide sebelumnya, kakak-kakak yang tahu jawabannya juga boleh langsung dijawab. Suaranya kecil. Oke, sebentar. Begini sudah cukup? Apakah semua bisa dengar suara saya? Jelas. Nah, bagi yang kecil mungkin gadgetnya atau laptopnya atau handphonenya boleh digedein suaranya ya. Oke, pesan saya itu, jika nanti ada yang bertanya, biasanya kan lupa, terus telat masuk, terus menanyakan pertanyaan yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Kakak-kakak bisa bantu jawab di kolom komen ya, biar nggak redundant. Biasanya kalau challenge baru, pertanyaannya bisa sejuta. Oke, saya khawatirnya akan makan waktu yang sangat panjang ketika saya harus scroll, maka dengan segala hormat bagi kakak-kakak yang berkenan membantu teman-teman yang baru masuk, monggo. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Oke, jelas tapi kecil. Gimana? Suara saya jelas tapi kecil atau cukup normal seperti biasanya yang udah biasa hadir training? Normal, jelas. Oke, baik. Saya ambil suara terbanyak ya, tadi banyak yang bilang normal, kenceng, berarti saya assume bagi yang kurang kenceng, mungkin harus ada yang disetel di gadgetnya. Oke baik, kita mulai ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Living Leaders Camp ini adalah challenge baru yang diluncurkan per 1 Maret kemarin sebagai salah satu wadah yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, nggak cuman yang qualified untuk ikut program ini, namun jika ada yang belum qualified karena satu dan lain hal, itu tetap bisa mensupport challenge ini dengan berbagai cara. Oke, jadi kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi kalau biasanya sebelumnya saya bahas mekanisme dulu, suka ada yang protes. Ntar dulu nih hadiahnya apa? Oke, ada yang tahu ini ya, semua pencinta film Korea, Eoseo Oseo, selamat datang. Gitu. Latihan dulu bahasanya sebelum sampai di Korea nanti. Oke, hadiahnya apa? Tiket pesawat Jakarta Korea pulang pergi untuk 1 orang pemenang. Kemudian pastinya akomodasi selama yang Living Leaders Camp berlangsung, dan ada serangkaian kegiatan yang akan dijadwalkan sedemikian rupa untuk semua pemenang. Intinya 3 itu. Lalu, kenapa yang Living Leaders Camp diadakan? Pertama, banyak leader yang by experience itu punya indikator yang berbeda-beda untuk menemukan calon leaders di dalam grup. Ada yang sudah mereview, mengobservasi bahwa si A, si B, si C ini kayaknya bisa calon leaders deh di grup saya. Tapi ternyata datang si D yang tiba-tiba kebenaran punya intention untuk menjadi leaders, gitu ya. Nah, challenge ini ketika di utilize sedemikian rupa akan membantu kakak-kakak semua untuk menemukan calon leaders di dalam grupnya yang selama ini mungkin masih malu-malu, mungkin komitmennya masih batin kiri, batin kanan, iya enggak gitu kan. Jadi melalui Leaders Camp ini diharapkan kakak-kakak semua bisa menemukan calon leaders berikutnya. Kemudian, membangun bisnis builder di dalam grup. Membangun bisnis builder tentunya bukan pekerjaan semalam 2 malam ya. Ada perjalanan panjang yang bisa kemudian para member yang living menetapkan hati, memfokuskan pikirannya untuk membangun bisnis yang living. Jadi melalui Leaders Camp ini nanti kita akan ketemu polanya, kulturnya, komunitas kita itu proses membangun bisnisnya seperti apa yang paling tepat. Karena setiap komunitas tentu punya ciri khas dan kultur yang berbeda bahkan spesifik.
Lalu melalui yang Living Leaders Camp, diharapkan ini menjadi wadah untuk saling kenal, bertemu, dan belajar satu sama lain, karena setiap komunitas itu punya strength yang berbeda-beda, punya weakness yang berbeda-beda, tapi apapun itu bisa menjadi opportunity jika kita kemudian bisa saling belajar satu sama lain. Nah, membangun komunitas yang kuat dan stabil diharapkan juga bisa tercipta melalui aplikasi Leaders Camp ini. Dari mana? Dari jumlah members yang secara sadar berkeinginan membangun bisnis di Young Living. Jadi membangun bisnis hanya bisa dilakukan jika perspektifnya adalah kita ingin tim kita mendapatkan manfaat seperti apa yang sudah kita dapatkan. Jadi 4 ini adalah alasan, strong reason, mengapa Young Living Indonesia membuat challenge lokal ini yang tidak ada di negara lain. Oke, kemudian siapa yang bisa mendaftar? Dari kemarin 1 Maret kita sudah buka pendaftaran untuk Leaders Camp ini. Total yang nanti akan dikonfirmasi berkualifikasi sebagai peserta akan ada 1.000 pendaftar pertama, first come, first serve. Artinya walaupun nanti saya daftarnya ke 1.200, tapi ada 300 di atas saya yang sudah duluan mendaftar, tapi belum qualified, karena satu dan lain hal, maka kemungkinan saya juga bisa jadi peserta di antara yang 1.000 itu. Gimana pembagiannya? Untuk eksekutif dialokasikan 700 peserta, 300 sisanya datang dari variasi dari silver, gold, platinum, dan diamond and above. Ya, jadi jangan merasa terintimidasi karena jumlah yang 1.000 ini, karena yang sudah mendaftar dari kemarin belum tentu qualified, dan sekali lagi ada 700 peserta paling banyak untuk peserta eksekutif, which is ini pasti banyak yang misalnya baru achieve rank eksekutif beberapa bulan belakangan, atau eksekutif sudah senior, sudah cukup lama, tapi baru memiliki intensi untuk membangun bisnis, misalnya. Oke, lalu bagaimana? Bagaimana caranya? Kayak lagu favoritnya Kakak Lisa, ya. Jadi klasifikasi peserta dilihat berdasarkan peringkat tertinggi September 2020 sampai Februari 2021. Achieve rank-nya minimal eksekutif. Oke. Kemudian nanti kita harus mengakrabkan diri dengan istilah baseline OGV. Nah, periode September 2020 sampai Februari 2021 ini adalah bulan di mana semua baseline dihitung. Ya. Jadi nanti jangan kaget, baseline OGV ku 20.000, mana mungkin? Halo, itu adalah berdasarkan pencapaian September sampai Februari. Oke, dan baseline OGV sesuai peringkat, kecuali nanti kondisi tertentu. Kemudian, saya sudah ngitung baseline OGV dari September sampai Februari. Ternyata baseline OGV saya jumlahnya lebih kecil, lebih rendah dari batasan minimal peringkat saya. Oke, jadi jika ini terjadi, maka saya akan mengikuti persyaratan jika memenuhi syarat dengan baseline OGV untuk peringkat yang lebih rendah. Oke, semoga jelas di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa indikator untuk seseorang eligible sebagai pemenang challenge nantinya. Eksekutif silver, gold, dan platinum itu memiliki persyaratan yang sama dengan angka indikator yang berbeda. Ya, jadi kategorinya sama-sama punya personal enroll, sama-sama memiliki persentase OGV growth, sama-sama harus memiliki additional leg. Setiap rank nanti angka indikatornya berbeda. Khusus untuk diamond and above, persyaratannya harus menjaga maintenance peringkat, ya. Kemudian berdasarkan total pemenang di dalam grup kaki diamond-nya. Oke, jadi mungkin untuk diamond and above nanti kita nggak akan bahas banyak di sini karena kakak-kakak di sini pasti ranknya banyak dari eksekutif sampai platinum. Oke, selanjutnya periode challenge.
Jadi challenge ini berlangsung mulai dari Maret sampai Agustus 2021. Ya, pencapaian di Maret dan Agustus ini akan diukur ya berdasar hasil perhitungan baseline OGV mulai dari September 2020 sampai Februari 2021 untuk peringkat eksekutif, silver, gold, dan platinum. Kemudian, ini alurnya. Daftar dimulai dari kemarin, berakhir ditutup hingga 5 Maret via JotForm. Sebagian besar dari kakak-kakak di sini pasti sudah ada yang mendaftar. Pada tanggal 10 Maret akan dikirimkan email konfirmasi. Ya, bagi yang terima email, silahkan bersiap-siap untuk berkoordinasi dengan timnya. Kemudian di pertengahan Maret juga akan tersedia portal. Portal ini apa? Portal ini mini website untuk nanti kakak-kakak semua yang sudah terkonfirmasi sebagai peserta bisa mereview perkembangan jaringan ataupun kualifikasi yang sudah diperoleh. Oke, growth OGV saya sudah berapa, kemudian additional leg saya sudah berapa OGV-nya, lalu apakah saya sudah melakukan enroll di bulan ini, semua akan tergambar di mini website itu yang nanti hanya bisa diakses oleh peserta Leaders Camp. Lanjut, jika sudah dapat email konfirmasi, portalnya sudah resmi bisa diakses, peserta nanti harus meregistrasi leg kualifikasi sesuai peringkatnya dan non-qualifying leg-nya. Jadi untuk jadi silver itu kan butuh 2 leg, ya kan? Nah, di challenge ini ada persyaratan untuk memiliki additional leg atau bahasa kerennya non-qualifying leg. Ini kita harus register. Siapa non-qualifying leg yang akan kita ikut sertakan dalam challenge ini berdasarkan kondisi di Februari kemarin. Artinya, saya jadi silver, saya punya leg kualifikasi A dan B. Oke, maka di Maret ini saya nggak bisa daftarkan A dan B sebagai non-qualifying leg saya. Bagaimana dengan leg kualifikasi saya di bulan November? Boleh didaftarkan, selagi dia nggak jadi leg kualifikasi di Februari. Oke, semoga ini clear. Nah, ini bisa dilakukan via portal hingga 20 Maret 2021. Kemudian, proses challenge berlangsung sampai sampai Agustus. Kemudian November pengumuman pemenang dilakukan dan berangkat ke Korea. Ada 3 opsi. Jika situasi sudah memungkinkan, kita akan berangkat di Desember 2021. Jika belum memungkinkan, akan direschedule ke Maret 2022. Jika masih belum memungkinkan, kita akan cari waktu di mana segala sesuatunya sudah memungkinkan untuk terbang ke Korea bersama-sama. Artinya, hadiah pemenang ini tidak akan dirubah menjadi bentuk yang lain. Ya, hadiahnya berangkat ke Korea ya. Insya Allah kita akan berangkat ke Korea. Oke, ini alurnya. Kemudian, persyaratan umum untuk daftar. Jadi, untuk mendaftar, itu ada syaratnya. Tentunya ranknya untuk eksekutif sampai platinum, ya, periode baseline OGV-nya itu September sampai Februari. Ya, untuk diamond and above kan nggak ada persyaratan baseline OGV. Oke, kemudian rank tertinggi yang dicapai ya di masa baseline September sampai Februari kemarin itu sesuai dengan peringkat ya eksekutif, silver, gold dan platinum, dan di Februari kemarin minimal eksekutif. Bagi yang ragu-ragu nih, saya tuh sempat jadi eksekutif ya di Desember, tapi di Februari saya nggak eksekutif. Bisa ikut nggak? Ya, tidak bisa. Kemudian saya silver di Desember 2020. Saya Februari eksekutif, bisa. Saya gold di Desember 2020. Februari saya silver, berarti bisa ikut. Saya platinum di Januari 2021. Di Februari saya gold, berarti bisa ikut.
Oke, itu dari persyaratan umum untuk mendaftar. Kemudian ada baseline OGV-nya, ya, baseline OGV sesuai peringkat di sini. Silver, eksekutif itu 20.000, silver itu 55.000, gold 200, platinum 500, 80.000. Jadi ini angka minimal yang harus diakumulasi masing-masing peringkat dari September sampai Februari. Oke, kita lanjut. Kita cek ya pemahaman kita di sini. Saya silver di salah satu bulan September sampai Januari. Di Februari saya senior star. Boleh ikut nggak? Bisa daftar nggak? Nggak bisa si A ya, si A nggak bisa. Baik. Kemudian saya member B, achieve rank gold. Ya, di Februari saya silver. B bisa? Bisa. C, saya eksekutif. Pernah jadi eksekutif Februari senior star. Nggak bisa, baik. Banyak yang bisa jawab ya, luar biasa. Member D, saya sambil ini ngopenin teman-teman yang belum ngerti ya. Thank you loh yang udah respon. Member D, dia achieve senior star. September sampai Januari senior star terus. Terus di Februari eksekutif. D bisa? Oke, D bisa betul. Nah, kemudian E, dia silver di salah satu bulan, September sampai Januari. Di Februari eksekutif. Apakah E bisa? Oke, yang nggak bisa A, C, D. Hah? D? D bisa loh. Ya, D bisa. Oke. Si D ini bisa, yang nggak bisa A sama C. Jadi si D ini bisa selagi baseline OGV-nya minimal 20.000. Thank you Bu Nurianis dan teman-teman lainnya. Si E ini bisa, ya, si E ini bisa tadi menurut teman-teman. Tapi kalau baseline OGV si E 19.800 misalnya, bisa ikut nggak si E? Nggak bisa ya. E bisa jika baseline OGV-nya minimal 20.000. Oke, kenapa 20.000? Iya, jadi untuk silver yang di Februari dia eksekutif, ya minimal harus 20.000. Nanti rank keikutsertaannya sebagai eksekutif. Ih, luar biasa, kayaknya kelasnya udah selesai aja nih Kak Kalisa, ngerti semua. Yes, jadi yang E dia bisa ikut kalau minimal baseline OGV-nya 20.000. Kalau 19.800 dia nggak bisa ikut. Dia bisa ikut minimal 20.000, berarti rank keikutsertaannya walaupun dia silver highest rank-nya, rank keikutsertaannya sebagai eksekutif. Gimana? Kita bungkus slide yang ini. Jika kita paham slide ini, maka kedepannya hidup menjadi lebih mudah. Lanjut. Baik. Tarik, Mang. Karet 2. Ini ya, untuk yang belum familiar dengan istilah baseline OGV, begini cara menjumlahkannya, matematika sederhana. Ya, apapun peringkatnya kakak-kakak sekalian, silakan dijumlahkan OGV mulai dari September sampai Februari. Terus udah dijumlahkan, dicek apakah ada sesuai dengan baseline OGV minimal. Oke, misalnya 20.011, 20.111 gitu ya. Jadi harus minimal segini. Kalau setelah diakumulasi baseline OGV-nya kurang dari 20.000 untuk eksekutif, maka dia tidak bisa mendaftar. Oke, gimana dengan saya silver? Kebetulan ini baseline OGV-nya di atas baseline OGV minimal 55.200. Bagaimana jika baseline OGV saya 40.000? Ya, jadi saat peringkat saya memenuhi, namun baseline OGV saya kurang dari minimal rank yang harusnya saya ikutin, saya akan turun rank keikutsertaannya. Yang turun rank keikutsertaannya aja kakak, ya sebagai eksekutif. Oke, sampai di sini kita paham?
Bungkus karet 2 lagi? Baik. Lanjut ya. Nah, lanjut di sini. Member A. Thank you responnya. Member A. Achieve silver di selama bulan baseline. Total BOGV-nya 60.000. Sedangkan silver itu BOGV minimumnya 55.000. Oke. Gimana statusnya si A? Sesuai ya. Ya, sesuai peringkat dan baseline OGV-nya. Rank keikutsertaannya, dia qualified sebagai silver. Baik. Luar biasa. Yang B. Member B, dia gold. Baseline OGV diakumulasi dari September sampai Februari itu 50.000. Sedangkan untuk gold, baseline OGV minimalnya harus di 200.000. Yes, statusnya dia nggak bisa ikut gold, silver bisa nggak? Si B. Nggak bisa juga, dia qualified-nya sebagai eksekutif. Jadi member B ini walaupun peringkatnya gold, rank keikutsertaannya adalah sebagai eksekutif. Nanti persentase growth, kemudian syarat leg-nya, additional leg-nya itu ngikut si eksekutif. Lanjut member C. Member C ini eksekutif. Total baseline OGV-nya 18.500. Sedangkan untuk eksekutif, baseline OGV minimumnya 20.000. Maka C nggak bisa ikut. Ya, maafkan member C, kali ini kamu belum bisa ikut. Oke, kita bungkus slide yang ini. Bungkus, baik. Oke, kita lihat mekanisme 1. Ya, mekanisme 1. Ini udah clear ya. Mekanisme 1 ini udah clear. Ada pertanyaan nggak untuk mekanisme 1? Nggak usah di screenshot, nanti saya kasih link untuk download PPT. Oke. Saya mau tanya dulu, yang ini udah clear belum mekanisme 1? Ibu Bella belumnya di mana? Iya, jadi kita masuk mekanisme ya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau September sampai Januari platinum, Februari jadi gold, ikutnya sebagai apa? Kakak-kakak sekalian, September sampai Januari platinum, Februari jadi gold, ikutnya sebagai apa? Tergantung baseline OGV. Yes, ya. Cek baseline OGV-nya. Jika di atas 580.000, ya, maka dia tetap ikut sebagai platinum. Oke? Clear belum tentang rank keikutsertaan? Nah, dari Bu Eci, rank tertinggi gold, tapi Februari silver. BOGV-nya memenuhi 200.000. Berarti ikut rank gold kah? Bentar ya, ini ke scroll dengan cepat sekali. Nah, saya ulang. Rank tertingginya gold, namun Februari silver, baseline OGV-nya 200.000. Saya ikut serta sebagai apa? Sebagai gold ya, Ibu Eci. Sebagai gold. Oke, karena terpenuhi baseline OGV-nya untuk gold. Oke, nah saya mau stop share dulu. Karena saya mau kasih lihat ini.
Ya, tapi di luar peringkat ini ada kakak-kakak sekalian yang dibilangnya OGV-nya gendut, eksekutif dengan OGV gendut, silver dengan OGV montok, ya, gold dengan OGV gendut juga. Apakah perhitungannya sama? Oke, karena kalau saya eksekutif tapi OGV saya 100.000 baseline-nya, 110%-nya bisa 220.000 sendiri, Kakak Indrina. Itu udah dipikirkan ya, itu udah dipikirkan oleh Yang Living untuk peringkat-peringkat dengan OGV gendut. Ibu Putri Eka Sari OGV-nya gendut. Baik, saya yakin pasti ada banyak yang OGV-nya juga gendut. Nah, bisa lihat di sini. Ya, jadi pengecualian baseline OGV untuk member-member dengan peringkat tertentu. Jika dia eksekutif, tapi OGV-nya 80.000, ya, maka dia akan ikut mekanisme satu yang pengecualian. Ya, jika silver, minimum OGV-nya kan sebenarnya baseline-nya 55.000, tapi ada silver yang OGV-nya 300.000. Oke, mungkin di kala itu edukasi tentang compensation plan belum segencar sekarang misalnya. Nah, dia silver tapi 300.000, maka silver X tadi akan ikut cara perhitungan yang pengecualian baseline. Ya, jadi dia nggak dihitung persentase tapi pertambahan. Oke. Jadi yang OGV gendut yang hijau saja. Ya, yang OGV-nya sesuai kategori ikut yang merah. Oke, saya exact OGV saya gendut 56.000, nggak masuk pengecualian. Enggak, harus di bawah, kalau di bawah 60.000 harus ikut yang baseline OGV minimum yang merah. Oke, Bu Fatmah. Jadi ini salah satu ya, bukan plus 110% plus lagi 66.000. Clear nggak di sini? Untuk gold yang OGV-nya 725.000, ya, maka dia akan harus punya total OGV growth flat. Ya, OGV-nya dia ditambah 144.000. Clear macam sampoan? Hei, nggak boleh sebut brand orang lain, ya. Ya, pokoknya cek rank-nya, cek OGV-nya. Jika di atas baseline OGV pengecualian, dia harus ikut yang hijau. Oke, nah untuk kakak-kakak eksekutif, ya, yang nanti terkonfirmasi sebagai peserta leader scam, itu untuk mekanisme satu selain ada growth OGV, itu diharuskan juga up rank silver minimal 2 kali. 1 kali di antara bulan Maret sampai Agustus, 1 kali wajib di September. Ya, jadi kalau silver itu dengan kriteria leader scam, dia harus up rank silvernya OGV-nya 12.500 dengan leg tambahan 2.000 OGV. Ya, jadi ini untuk mekanisme satu bagi kakak-kakak eksekutif. Hai, kakak-kakak eksekutif udah clear belum di persyaratan mekanisme satu ini? Pihim? Pihim bingit ya, baik. Eksekutif mekanisme satu saya bungkus ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi kita sampai di sini. Tadi ada di mekanisme satu persyaratan OGV total growth. Nah, ini contoh perhitungannya. Eksekutif, ya, di OGV-nya 20.000. Dia harus growth 110%. Cara ngitungnya gini ya,
20.400 ini baseline OGV-nya harus bertumbuh 110% kali 20.400, maka total OGV growth-nya harus ada di angka 42.840. Untuk memudahkan nanti kakak-kakak mengidentifikasi, dibagi 6 aja. Dibagi 6, jadi kira-kira nanti sepanjang Maret sampai Agustus minimal harus achieve OGV-nya segini, 7.140. Kemudian untuk yang silver, di sini baseline OGV-nya 55.200. Silver itu harus growth 55%. Ya. Nah, ini kalau dijumlahkan totalnya jadi 85.560, angka nolnya gelinding. Ini dibagi 6, rata-rata untuk si silver ini supaya total OGV growth-nya tercapai, dia harus achieve minimal per bulannya di angka 14.260. Ini untuk membantu aja sih. Sometimes kan seperti hidup inilah ya, kadang up, kadang down si OGV itu. Yang penting nanti jika bulan ini di bawah rata-rata growth OGV yang diharapkan, bulan depannya harus diuber sisa kekurangan yang di bulan ini. Oke, yang penting nanti di akhir challenge, total OGV growth kita sesuai dengan perhitungan yang seharusnya. Oke, untuk total OGV growth, kita bisa bungkus? Mengertikah semuanya cara menghitung di sini? Ada pertanyaan? Ngerti semua loh, saya selesaikan saja lah ya, trainingnya udah selesai. Bukan, OGV growth dari OGV kita sendiri loh ya. Baseline OGV minimal itu cuma untuk nunjukin indikator bahwa baseline OGV kita di atas angka baseline OGV. Dari yang kita punya September sampai Februari. Baseline OGV. Nah, mulai dihitungnya Maret sampai Agustus. Oke, saya boleh lanjut nih? Lanjut, baik. Mekanisme 1. Cara menghitung baseline OGV total yang mendapatkan pengecualian karena OGV-nya gendut tadi. Vicky, seorang eksekutif, OGV-nya 80.000, baseline OGV-nya. Maka total OGV growth yang harus dicapai Vicky itu 80.000 plus 66.000. 146.000 dibagi 6 rata-rata yang harus dicapai per bulan untuk membantu mengguidance Vicky ya untuk pencapaiannya minimal 24.333 OGV. Ya, kemudian guru seorang gold, baseline OGV-nya 750.000. Nah, berhubung gold dengan OGV gendut, cara menghitungnya growth-nya flat ya, 750.000 tambah 144.000. Dapat 894.000 dibagi 6, ya rata-rata per bulan sepanjang challenge dia harus capai minimal 149.000 OGV. Oke, baseline OGV total dengan pengecualian sudah paham? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini contoh ya, contoh eksekutif di mana kualifikasi eksekutif itu punya 4.000 OGV, terus harus punya 2 leg masing-masing 1.000 OGV. Semua udah paham ini. Nah, kemudian silver secara umum kualifikasinya adalah punya 10.000 OGV, kemudian harus memiliki 2 leg yang memiliki masing-masing 4.000 OGV dan juga punya 1.000 PGV. Ini qualified sebagai silver, tapi belum memenuhi kualifikasi untuk up rank silver yang sesuai dengan persyaratan leaders camp. Ya, seperti apa eksekutif naik peringkat ke silver yang sesuai dengan kualifikasi leaders camp. OGV-nya harus 12.500, harus punya 2 leg 4.000 itu pasti, dan ada 1 leg tambahan yang OGV-nya minimal 2.000. Untuk eksekutif, leg additional ini nggak perlu didaftarkan. Ya, nanti silver and above di portal itu harus registrasi siapa non-kilek yang akan dia pilih. Oke, nah moral of the story kalau kita lihat di sini, normalnya kalau kita silver dan punya 2 leg kualifikasi dengan minimal 4.000 PV masing-masing kaki, itu
normalnya ini kan ranknya pasti eksekutif ya. Jadi semangatnya di sini adalah bagaimana caranya kita memastikan kita bertumbuh bersama-sama. Jadi nggak berpikir tentang bagaimana kita naik rank, tapi berpikir tentang bagaimana caranya menyemangati, memperkaya tim kita yang memiliki indikasi kuat untuk jadi leg kualifikasi. Additional leg ini cuma satu, ya. Leg tambahan 2000 OGV ini datang dari satu leg. Jadi nggak bisa gabungan dari bagi rata 3 leg 600 600 600 gitu kan. Jadi leg tambahan ini dari satu kaki. Ini yang dimerahin ya. Leg tambahannya yang 2000 OGV untuk eksekutif naik peringkat sebagai silver ini 2000 OGV-nya datang dari satu kaki. Oke, yang ketika diakumulasi OGV di additional leg itu berjumlah minimal 2000 OGV. Sebelum ditanya, leg tambahan 2000 OGV ini merupakan bagian dari 12.500 OGV total OGV eksekutif yang naik peringkat sebagai silver. Sampai di sini jelas? Jadi, untuk eksekutif yang punya syarat tadi, minimal up rank 2 kali sebagai silver, non-kileknya harus 2000 OGV. Harus punya 2 exec plus 1 senior star. Ini Ibu Nia pintar banget. Ya, kenapa ya harus 2000? Please, kakak-kakak yang udah up rank silver tentunya ingin mempersiapkan pohon jaringannya bagaimana ke depannya bisa achieve gold, bukan? Nah, itu hanya bisa dicapai kalau kita punya kaki ketiga. Jadi additional leg ini bisa dibangun dari awal, di-develop dari awal, diedukasi dari awal, sejak pertama kali kita achieve silver. Oke, jadi 2 kali 4.000 plus 1 kali 2.000. Ya, up rank silvernya dengan cara seperti ini. Toh ini juga otomatis akan dihitung sebagai PGV si silver. Oke, ini boleh kita bungkus? Lanjut ya. Nah, ini catatan pentingnya untuk para eksekutif yang disyaratkan naik peringkat sebagai silver. Apa yang harus kulakukan? Ya, identifikasi kekuatan sama kelemahan tim. Kekuatannya di leverage, dibagikan kepada semua yang menginginkan ilmunya, kelemahan timnya diidentifikasi, diperkuat, ya, diperkuat. Iya nih, saya jarang bikin edukasi tentang compensation plan 101. Saya jarang bikin edukasi kenapa essential reward jauh lebih valuable gitu ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi calon leader di kaki kuat berikutnya. Oke. Dan by experience, sometimes dia datang begitu saja tanpa dicari, sometimes banyak calon leader yang mengalami perjalanan spiritualnya sendiri, mau pakai aja kekeh 5 tahun, terus tiba-tiba bem jadi business builder. Ya, itu bisa kita identifikasi. Kemudian jika merasa sendirian, merasa seorang diri, merasa sebatang kara di dunia peryelan, jangan sampai ya, amit-amit. Bisa hubungi upline silvernya, minta diedukasi, minta di coaching, minta di sharing apapun yang terkait dengan bagaimana caranya saya bisa memperkaya pengetahuan saya sehingga bisa saya sebarkan ke tim saya. Oke, kita bisa memperkuat edukasi leader eksis di tim kita tentang 4S. Ya, silakan simak videonya di YouTube Young Living Indonesia tentang aspek-aspek bagaimana enrollment bisa tercipta. Schooling yang oke itu yang kekinian yang gimana? Servicing itu melibatkan unsur apa saja? Selling itu apakah benar hanya tentang menjual saja? Oke, bongkar-bongkar itu. Di-follow dan di-subscribe ya YouTube Young Living Indonesia dan Instagram kita. YLID_education, Young Living _Indonesia. Oke, kira-kira seperti ini buat kakak-kakak eksekutif semua. Lanjut, mekanisme kedua. Ada indikator personal enrollment ya, yang harus membeli PEP 100 PV. New membernya harus member Indonesia. Oke, minimal 2 per bulan untuk semua peringkat sampai diamond. Nah, untuk leg tambahan, ya,
eksekutif sekali lagi nggak perlu didaftarkan di awal periode. Silver sampai platinum harus didaftarkan di portal nanti hingga 20 Maret. Kemudian leg volume-nya, eksekutif itu yang penting additional leg-nya ada 2000 OGV di bulan dia achieve silver dan di September 2021. Sedangkan silver sampai platinum, dia punya additional leg yang bertumbuh 2000 OGV versus baseline OGV additional leg. Jadi nanti kakak-kakak silver above punya dua baseline OGV. Baseline OGV total untuk OGV growth keseluruhan dan baseline OGV untuk additional leg. Ya, semoga paham untuk bagian yang ini. Lanjut. Mekanisme kedua, cara menghitung baseline OGV additional leg untuk silver and above. Jika Vicky seorang eksekutif, sekali lagi, dia nggak perlu hitung baseline OGV additional leg-nya. Yang penting pastikan saat dia achieve silver, additional leg-nya minimal memiliki 2000 OGV. Sedangkan guru seorang gold, baseline OGV additional leg-nya 13.000. Ya, jadi additional leg yang dia daftarkan di portal itu dilihat OGV-nya mulai dari September sampai Februari dijumlahkan. Si additional leg tadi OGV-nya ditambahkan 2000 di sini ya. Harus growth 2000 ditambahin 2000, 15.000. Maka Maret sampai Agustus nanti ini 15.000 dibagi 6 rata-rata sebulan dia harus 2.500 OGV untuk additional leg-nya itu. Bisa dimengerti? Ini berangkat semua nih kayaknya. Bagian sini dimengerti? Kalau silver non-key leg-nya apakah boleh new member PEP di awal Maret ini? Non-key leg daftar Februari bisa. Bisa. Non-key leg baru daftar Februari bisa. Additional leg terhitung sebagai PGV. Iya. Additional leg boleh ikut challenge ini. Boleh. Additional leg Ibu berarti eksekutif ya Bu Santi ya. Boleh ikut challenge ini ya, nggak ada larangan. Dan mesti level 1. Oke, kaki PGV apakah harus kaki 1 atau boleh di bawah 2? PGV itu kan semua OGV yang terdapat di luar kaki kualifikasi yang peringkatnya eksekutif ke bawah. Jadi bukan tergantung levelnya Ibu Lius Reni. Reaktivasi dihitung sebagai syarat enroll, dihitung. Dengan PEP ya, PEP minimal 100 PV. Oh, non-kilek harus level 1 ya Ibu Reni. Non-kilek harus level 1. Additional leg harus level 1. Kenaikan baseline OGV non-kilek termasuk dalam 55% itu. Ya, Ibu Windy. Kenaikan baseline OGV non-kilek itu dihitung sebagai bagian dari growth yang 55% ya. Non-kilek kalau level 1-nya nggak aktif, tapi level 3-nya aktif. Harus level 1 dan harus 100 PV. Ya, jadi kalau leg itu kan sebenarnya puncak yang paling tinggi 100 ya, yang dihitung sebagai leg. Jika dianya nggak 100, berarti
leg-nya turun ke bawah, nggak sesuai sama yang didaftarkan. Ya, jadi si buruh ini kasusnya contoh ya. Nah, kaki satunya harus 100 PV ya, karena puncak kaki itu kan 100 PV. Jadi member barunya harus PEP, ya PEP. Jika misalnya nih saya nggak tahu, misalnya PEP-nya ada diskon 10%, itu harus digenapin jadi 100 ya. Karena kalau diskon 10%, PV-nya juga ikut ke diskon 10%. Jadi harus digenapin jadi 100. Nggak bisa 100.000 plus beli produk lain 100 PV. Non-kilek nggak harus personal enroll. Non-kilek nggak harus personal enroll. Ini non-kilek harus level 1, seingat saya iya harus level 1. Nanti saya pastiin ya boleh turun ke bawah apa enggak. Tapi persyaratannya kan nggak harus personal enroll, so it should be di level 1. Kayak reaktivasi juga harus PEP. Semua new member reaktivasi harus PEP. Please jangan tanya lagi. Oke, kita bisa pindah belum ini? Kenapa harus PEP? PEP yang paling valuable, PEP ada diffusernya, PEP punya 12 oil, membuat seorang baru punya eksplorasi yang jauh lebih luas dibandingkan dia hanya beli 3-4 oil ketika baru bergabung. Kita inginnya seseorang yang baru bergabung itu long lasting di tim kita ya, di komunitas kita. Kemudian kita juga lebih leluasa untuk ngajarin DIY, untuk bikin essential oil diffuser blend. Jadi dunia eksplorasinya emang dirancang sedemikian rupa melalui PEP. Dan kita punya banyak waktu untuk mengedukasi. Dengan 12 oil dan 1 diffuser yang dia punya bisa diapain aja. Non-kileknya di Februari bisa ya. Non-kilek member baru di Februari. Kaki satu itu maksudnya yang benar-benar di bawah kita. Level 1 untuk additional leg. Level 1 di bawah kita. Ya, Ibu bisa pilih yang sehati sama Ibu, yang mungkin dia butuh informasi sesuatu untuk bisa lebih aktif. Oke, new member, boleh fresh new member, boleh reaktivasi, harus belinya PEP. Oke. Jadi namanya challenge, tantangannya di bagian-bagian tertentu. Ya, tantangannya iya harus level 1, iya puncak kaki harus 100 PV. Itu yang disebut dengan leg, definisi leg ya, kembali lagi ke basicnya kita kembali lagi. Apa sih yang disebut dengan kaki punya 100 PV? Kalau saya daftarin level 1 saya sebagai additional leg, tapi di bawahnya yang 100 PV, maka itu bukan leg. Oke, kakak-kakak sekalian, semangat! Kalau enroll bebas ya, enroll silakan placing dimanapun, titipkan kepada sponsor terpercaya dan berdaya, ya. Pertimbangkan juga kemungkinan untuk bertumbuh di kemudian hari. Puncak kaki nggak mesti level 1, tapi untuk additional leg itu harus level 1. Oke, dan nggak harus personal enroll. Menyenangkan kan dibandingkan dengan challenge yang lalu, ya nggak kakak-kakak senior? Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini mekanisme ketiga.
mempertahankan rank. Eksekutif, sekali lagi, mekanismenya itu 2 kali up rank silver, sedangkan silver sampai platinum harus mempertahankan rank keikutsertaannya ya 2 kali. Jadi tergantung nih ikut sertanya sebagai apa, maka dia harus 2 kali maintain rank itu minimal, syukur-syukur bisa lebih, dan untuk diamond 2 kali mempertahankan highest rank-nya selama periode challenge, plus memiliki 50 pemenang yang living leaders camp di grupnya di luar kaki diamond. Artinya apa? Misalnya Ibu Rani sama Ibu Rina, kebetulan dua-duanya ada nih, Ibu Rani diamond, ya kan? Downline-nya Ibu Rina diamond juga. Nah, jika ada 50 pemenang di kakinya Ibu Rina, maka itu nggak bisa dihitung sebagai pemenangnya dari tim Ibu Rani. Ibu Rani harus ambil pemenang dari kaki selain kaki diamond-nya Ibu Rina. Oke, atau 50 pemenang ternyata cuma 40 ya, 5 kali mempertahankan rank tertinggi di masa periode challenge. Untuk diamond above bisa pilih gabungan ini atau 5 kali mempertahankan. Oke. Jadi sekali lagi, tiket pesawat Jakarta Korea untuk 1 orang pemenang, hadiahnya berangkatnya plan A minggu kedua Desember 2021, plan B minggu kedua Maret 2022, plan C pasti berangkat anytime di suatu kondisi, di suatu keadaan di mana sudah memungkinkan untuk itu. Oke, akan dapat akomodasi selama Leaders Camp di Korea, mengikuti rangkaian kegiatan yang Living Leaders Camp selama berada di sana. Oke, ini call to action-nya. Mulai cek, pasti sudah mulai ya, kondisi jaringan di virtual office, identifikasi calon leader dan leader yang memiliki intensi bertumbuh, buat rencana serta timeline-nya bersama calon leader dan leadernya, evaluasi berkala, ya, terus jaga semangatnya. Kita masuk ke kuis. Teman-teman yang udah tahu, teman-teman yang udah tahu, boleh jawab nggak ya? Kita tunggu 20 detik. Ada yang tahu ini jawabannya? Kuis 1. Abdul. Ada yang udah kenalan nama Abdul? Bismillah, kita doakan ya. Kita doakan semua yang daftar menang. Berangkat ke Korea biar bisa silaturahmi rame-rame. Saya paham, pasti banyak yang sudah mengerti, tapi masih ada teman-teman kita yang belum mengerti. Ya. Abdul, eksekutif. Baseline OGV-nya totalnya itu 32.500. Mari kita cek apakah Abdul eligible. Berikut yang harus dicapai Abdul. OGV growth 32.500 tambah 110%-nya. Ada di angka 68.250, di rata-rata ke 6 bulan 11.375. 2 kali up rank silver. Si Abdul nih ya, harus 2 kali up rank silver dengan OGV-nya 12.500 termasuk 1 non-kilek minimal 2.000. Kemudian kapan? 1 kali durasi challenge, 1 kali di September 2021. Berikut perolehan angkanya Abdul. Mekanisme 1. Tadi Ibu Alit bilang tidak memenuhi karena apa Bu Alit? Ibu Natasha bilang Abdul eligible. Ibu Santi bilang non-kilek kurang. Non-kilek kurang. Pak Alfred bilang tidak eligible. Maret kenapa? Oh, non-kileknya. Abdul nggak bisa ikut, non-kilek nggak sampai di bulan Juni. Yes. Bu Pauline bilang eligible. Ibu Devi bilang tidak bisa. Kenapa ada perbedaan sikap di antara kakak-kakak ini? Maret dan Juni nggak sampai non-kileknya. Ibu Bella bilang eligible. Kita buka aja kuncinya ya. Non-eligible ya. Kita buka kunci jawaban.
Ya, non-kilek hanya perlu 2.000 di kaki saat dia jadi silver ya. Oke. Saya balik ya. Saya balik. Nih. Jadi saat saat si Abdul ini eksekutif dia harus achieve silver, non-kileknya kan butuh 2.000. Yes. Di Maret ini cuma 1.500, di Juni cuma 1.200. Oke. Di Mei dia 2.700. Nah, Ibu Liza pintar. Tapi OGV-nya kurang dari 12.500. Ini di dunia nyata terjadi loh, ilustrasi ini. Di dunia nyata terjadi. Ya. Udah paham belum kenapa? Jadi saya berangkat sekarang aja. Ibu Liza, boleh? Hati-hati di jalan. Bye-bye. Ini boleh dilihat ya Ibu Pauline. Ini dia Mei 11.700 OGV-nya. Oke, jadi saat dia achieve silver, tolong diperhatikan syarat non-kilek dan syarat total OGV dia menjadi silver. Oke, kita udah sepakat? Damai nih ya, damai, bungkus. Oke. Nih, total OGV nggak ada masalah. Ya, total OGV-nya dia melebihi 68.250. Di masa dia achieve silver, cuma September yang memenuhi kualifikasi. Bulan lain, kalau nggak OGV-nya yang kurang, non-kileknya, OGV total silvernya yang kurang. Ya, di Juni dia nyampe 12.500, tapi non-kileknya cuma 1.200. Di Mei, non-kileknya 2.700, tapi total OGV-nya cuma 11.700. Ya, personal enroll-nya sesuai, maka Abdul non-eligible. Kakak-kakak sekalian, ada nggak yang mau jadi upline-nya Abdul? Ada nggak yang mau jadi upline-nya Abdul? Mau, mau. Mau banyak yang mengangkat anak Abdul nih. Oke, kuis kedua. Nggak eligible ya, jadi jebakannya di situ. Member Kevin. Kevin Gold, baseline total OGV-nya 220.000. Baseline OGV non-kileknya 12.000. Mari kita cek apakah Kevin eligible. Kevin itu harus memiliki total OGV growth 20%, kalau dijumlahkan 264.000. Kalau dirata-ratakan per bulan, 44.000 Kevin harus achieve setiap bulan Maret sampai Agustus. Kemudian dia minimal 2 kali gold, non-kileknya harus growth 14.000, kalau dibagi 6 tuh 2.333. Apakah Kevin akan berangkat ke Korea? Sunyi senyap, semua masih bersama saya? Oke, banyak yang menjawab nggak berangkat. Bu Rani bilang nggak tenang jadi upline-nya Abdul. Bu Rani mau mengadopsi Abdul ya, OGV-nya ngangkat. Yes. Ini semua sepakat Kevin nggak berangkat. Duh, masih beda ini. Belum seia sekata. September nggak achieve rank. Ini Kevin Gold ya. Gold itu September nggak harus achieve. Untuk eksekutif dia harus achieve silver di September. Oke, semua bilang berangkat nih. Mulai sepakat nih. Kita lihat. Nih ya.
Jadi untuk mekanisme 1, total OGV growth-nya Kevin itu lebih ya dari 264.000. Total OGV non-kileknya juga melebihi 14.000. Kevin rajin enroll setiap bulan. Terus dia juga maintain gold di April dan Juli. Oke, sekali lagi untuk silver and above, nggak ada kualifikasi September harus maintain rank, kecuali untuk eksekutif harus achieve silver di September. So, Kevin berangkat. Bye Kevin, hati-hati di jalan. Take care ya. Oke. Nah, berangkat sama Ibu Mendy. Dicari Bu Rosa tuh, Mas Kev. Quiz 3, member Ayla, silver. Base Ayla silver, baseline-nya OGV-nya 57.000, OGV non-kileknya baseline-nya 6.000. Ini yang harus dicapai Ayla, ya. OGV growth 88.000, minimal 2 kali silver, 1 di durasi challenge, 1 di September. Non-kilek OGV growth-nya harus 8.000. Yes, pasti doa kami selalu bersamamu kakak-kakak sekalian. Rata-rata non-kileknya di 1.333. Jeng jeng. Apakah kakak Ayla akan berangkat bersama Kevin? Bu Rosa bilang nggak berangkat. Ibu Desi bilang nggak berangkat. Ibu Rosa bilang kurang enroll. Di dunia nyata ini terjadi nggak, Bu Rosa? Terjadi, kata Kasanti. Nah, ini kalau terjadi begini sama Ayla, salah siapa? Bu Rosa curhat. Jika ini terjadi pada Ayla, siapakah? Salah siapakah ini? Salah siapakah gerangan? Ayla dapat oleh-oleh aja. Ya, nggak berangkat gara-gara upload cuma enroll 1. Yes. Iya. Total OGV sesuai, total OGV non-kilek sesuai, personal enroll 2 setiap bulan, minimal 2 per bulan. Dan dia udah maintain silver juga 2 bulan di Mei dan Juli. Hanya gara-gara kurang personal enroll, kakak Ayla gagal berangkat. Oke. Salahnya Ayla nggak ikut Zoom hari ini. Oke, salah Ayla dia nggak pernah ikut Zoom. Oke, baik. Gitu kata Bu Liza ya. Quiz 4. Sally eksekutif. Baseline total OGV Sally 80.000. Jeng jeng. Non kileknya 20.000. Banyak yang bingung, hah, non kileknya 20.000. Berarti udah silver dong? Belum tentu. Ya. Jadi belum tentu dia silver. Nah, mari kita cek apakah Sally eligible. Berikut yang harus dicapai Sally. Total OGV growth-nya Sally, berhubung dia eksekutif gendut, OGV-nya 80.000 plus 66.000. Ya, jadi ini nggak pakai persen. Ini pakai yang flat, yang pengecualian baseline OGV. Oke, 80.000 tambah 66.000, 146.000. Nah, rata-rata per bulannya dia harus achieve 24.333 OGV, minimal 2 kali silver. Untuk non-kileknya, 20.000 plus 2.000, ya, harus bertumbuh 2.000. 22.000 dibagi 6, rata-rata 3.660. Ini pencapaiannya Sally. Enroll kurang 1. Enggak ya. Oke, mari kita cek. Selain kurang 1, apa lagi ya? Kileknya kurang, personal enroll-nya kurang. Keren, Bu Lisa. Oke, di dunia nyata ini terjadi nggak? Siapa upline-nya? Ngomelin? Enggak, saya nggak mau ngomelin. Saya takut ngomelin-ngomelin. Member. Oke, jadi 2 ya. Kileknya kurang 200 OGV.
Ini banyak yang mau adopsi nih ya, member Sally ini. Terus kurang juga enrollnya, minimal 2 per bulan. Oke, ini di dunia nyata bisa terjadi nggak? Sally nggak ke Korea, dia ke Amerika ikut convention, dia menang challenge yang lain kalau ada. By the way, tahun ini kayaknya masih online convention ya. Oke, kurang minum ningsia, kurang doa. Baik. Ya. Quiz kelima. Member UPI Platinum. Baseline OGV. Totalnya 350.000. Iya, kasihan Sally ya. Dia 5 kali silver, dia dapat retreat ke Utah. Oke. Total OGV growth-nya si UPI 350.000 plus 20%-nya. Ini 350.000 tambah 70.000 ya. Dia harus growth totalnya 420.000 kalau dibagi rata-rata per 6 bulan. Dia harus achieve 70.000, dia harus minimal 2 kali platinum ya ini ya. Minimal 2 kali platinum. Nah, non-kilek OGV growth-nya 10.000 tambah 2.000. Jadi ini contohnya platinum yang bisa terjadi dengan silver. Kenapa? Karena dia rank keikutsertaannya gold. Oke. Jadi ini bisa, contohnya tuh bisa diaplikasikan untuk rank lain. Dia rank keikutsertaannya lebih rendah dari rank dia seharusnya karena baseline total OGV-nya ada di gold. Oke. Nah, total rata-rata per bulan untuk non-kileknya ada di 2.000 OGV. Oke. Mari kita lihat. UPI mesti minimal 2 kali platinum. Iya, ini platinum ya. Nanti saya perbaiki. Apakah UPI berangkat? Non-kileknya kurang. Oke, apalagi Bu Lisa? Thank you. Ada lagi yang menyebabkan UPI gagal berangkat? Ini UPI harus maintain-nya Bu Rosa sebagai gold ya, karena rank keikutsertaannya gold. Yes, Ibu Reni, my love. Ini di tabelnya udah benar, dia harus maintain-nya sebagai gold, karena rank keikutsertaannya gold. Ada lagi? Cuma satu itu penyebabnya. Oke, memang yang menyebabkan dia nggak berangkat adalah karena total uji final kileknya hanya 8.500. So, UPI nggak berangkat. Gamsa Hamidah.